Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 8 yang beranggotakan Andri Irawan, Edwin Pratama Karim, Ernawati Tambunan, dan Rian Abdullah Adiputra. Kita akan menjelaskan mengenai analisa data terjangkit positif COVID-19 di Cina, yang dimana materi pertama akan dijelaskan oleh Ernawati Tambunan. Saya Ernawati dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dan tujuan dari kasus positif COVID-19 di negara Cina. Pada Desember 2019, kasus virus misterius pertama kali dilaporkan di Wuhan. Penularan kasus ini belum diketahui pasti, tetapi kasus pertama dikaitkan dengan pasar ikan di Wuhan. Tujuan dari materi ini untuk mengetahui seberapa besar tingkatan kasus positif corona di negara Cina agar dapat menemukan kasus positifnya. Pada tabel ini menunjukkan sebaran kasus COVID-19 berdasarkan usia dan jenis kelamin. Dari tabel tersebut terlihat untuk usia 40 tahun ke atas, data menunjukkan peluang transmisi tergolong meningkat. Pada tabel ini menunjukkan berbagai jenis virus corona pada benda mati, contohnya pada besi, aluminium, metal, kayu, kertas, kaca, plastik, PVC, karet silikon, sarung tangan bedah, gaun bedah, keramik, teflon. Faktor resiko, berdasarkan data yang ada, faktor resiko lain yang ditetapkan adalah kontak erat terhadap orang lain dapat dianggap beresiko tinggi tertular. Namun berada dalam satu lingkungan tetapi tidak kontak dekat dianggap beresiko rendah. Di Cina lebih dari 3.300 tenaga medis terinfeksi virus corona. Mengapa? Walau menggunakan alat pelindung, dokter, perawat, dan pekerja medis lainnya terlihat lebih rentan dan juga berisiko mengalami sakit yang serius ketimbang orang biasa. Saat virus masuk ke tubuh pasien, virus akan menginvasi sel dan melipat gandakan diri selama beberapa hari setelahnya. Jumlah virus itu akan bertumbuh. Kondisi ini pula yang membuat seorang pasien lebih mudah menularkan virus kepada tenaga medis. Dari tabel ini menunjukkan profil klinis dan laboratorium pasien COVID-19 di negara Cina. Dari tabel tersebut, contoh temuan pada klinis seperti demam, batuk, dan sebagainya. Dan contoh temuan pada laboratorium seperti leukosit, limfosit, absolut, dan sebagainya. Sekian dari saya. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Rian. Nama saya Rian Abdullah Adiputra. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai daily new case positif corona serta beberapa metode yang kita gunakan dalam analisa tersebut. Di sini kita telah mendapatkan data daripada orang-orang yang terkena COVID-19 di negara Cina dari mulai hari pertama sampai hari ke-31, dari tanggal 1 Februari sampai 2 Maret. Kita mendapatkan beberapa data-data yang terkena COVID. Di sini kita juga membuat analisa deskriptifnya agar kita dapat mengetahui hasil analisis yang lebih terperinci. Di sini kita membuat grafik positif COVID-19 dari mulai diagram batang sampai diagram line. Untuk metode-metode yang kita gunakan dalam analisa COVID-19 ini, yaitu metode distribusi probabilitas variabel acak diskrit, yang kedua metode Kolmogorov-Smirnov uji normalitas, serta yang ketiga metode Poisson. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan metode distribusi probabilitas variabel acak diskrit, yang dimana di sini kita mempunyai tabel hasil daripada analisanya.
X itu didapat daripada banyak sampel. Untuk frekuensi kita melihat daripada perharinya orang yang terkena COVID-19. Untuk PX kita mendapatkannya daripada hasil X dikali jumlah yang terkena COVID. Terus untuk X kali P tinggal dikalikan saja, kita akan mendapatkan hasilnya. Lalu setelah itu kita totalkan semuanya. Dari mulai frekuensi PX sama X kali P. Dengan tadi kita membuat tabel tersebut, kita di sini dapat mengetahui perharinya warga di Cina terkena COVID, yang dimana kita membuat presentasinya dari hari pertama sampai hari ke-31. Kita di sini bisa melihat secara terperinci persentase perharinya, yang bila mana kita simpulkan atau diambil rata-rata, pasien yang positif corona per hari di Cina yaitu sekitar 220 orang perharinya. Untuk yang kedua, kita akan mencari kenormalannya dari data tersebut menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov uji normalitas. Dari mulai hari pertama sampai hari 31 seperti biasa, kita buat tabel seperti itu. Untuk XI, kita mendapatkan data tersebut daripada orang yang terkena COVID perharinya. Untuk Z, kita dapat menemukan data tersebut daripada orang yang terkena COVID atau XI dikurangi average dan dibagi standar deviasi, atau yang di tabel kita cantumkan di bawah average yaitu S standar deviasi. Untuk FT kita dapat mengetahuinya dari tabel Smirnov yang kita pakai yaitu 0,05. Terus untuk FS kita dapat mengetahuinya dari hari dibagi jumlah hari. Contoh, hari pertama dibagi jumlah hari yaitu 31. Hasilnya akan seperti itu dan seterusnya. Untuk FT dikurangi FS, kita di sini mengabsolutkan supaya tidak ada minus. Jadi diabsolutkan angkanya, yang dimana kita mendapatkan statistik ujinya apabila D maksimal, FT sama dengan D sama dengan maksimal, FT sama dengan FT dikurangi FS yaitu 0,7881 yaitu D maksimalnya. Apabila HO ditolak jika D maksimal lebih besar daripada D tabel, diterima, dan kebalikannya diterima. Karena D maksimalnya lebih besar daripada D tabel, maka tidak normal. Untuk selanjutnya, metode Poisson akan dijelaskan oleh Andri Irawan. Perkenalkan, saya Andri dari kelompok 8. Metode yang digunakan dalam analisa kasus COVID-19 diantaranya ada metode Poisson. Di sini kita menemukan 31 data metode Poisson, yang dimana terdapat waktu, positif, dan N. N di sini didapat dari yang terkena COVID. Selanjutnya ada dalam bentuk per satuan sampel. Terdapat N, F, PN. PN di sini didapat dari frekuensi dibagi banyak sampel. Sedangkan yang sebelah kanan ada per 1000 sampel. Selanjutnya dalam bentuk grafik metode Poisson. Sebelah kiri contoh grafik per satuan sampel. Dan yang sebelah kanan contoh grafik per 1000 sampel. Mungkin cukup sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Edwin Pratama. Saya Edwin Pratama Karim dari kelompok 8 akan mengemukakan analisa mengenai kasus terkonfirmasi positif di Wuhan, Cina.
Wuhan, Cina menjadi lokasi awal ditemukannya virus corona 2019 NCOV dan terus menyebar di antara penduduknya. Dikutip dari CNN, virus corona menyebabkan 300 kematian dan 14.300 telah terkonfirmasi positif di seluruh Cina. Corona adalah suatu kelompok virus yang bisa menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Nama corona sendiri pun diambil dari bahasa Latin yang berarti mahkota atau crown, karena virus ini berbentuk seperti mahkota. Jenis-jenis virus corona yang menginfeksi manusia bervariasi bergantung pada seberapa parah penyakit yang ditimbulkan dan seberapa jauh penyebarannya. Contoh, bila ada manula atau manusia usia lanjut yang disertai dengan komorbid atau dengan penyakit bawaan seperti diabetes, hipertensi, penyakit pernafasan lainnya, maka gejala yang ditimbulkan oleh COVID-19 atau COVID-19 akan semakin parah. Namun kini ada 7 jenis coronavirus yang dikenal dapat menginfeksi manusia, yaitu yang pertama human coronavirus yang terdiri dari 229E alpha coronavirus, NL63 alpha coronavirus, OC43 beta coronavirus, dan HKU1 beta coronavirus. MERS-CoV yang menyebabkan penyakit MERS atau Middle East Respiratory Syndrome. SARS-CoV yang menyebabkan penyakit SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome. SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit COVID-19. Kesimpulan yang bisa kita tarik dari kasus terkonfirmasi positif di Wuhan, Cina adalah COVID-19 adalah penyakit baru yang telah menjadi pandemi. Penyakit ini harus diwaspadai karena penularan yang memiliki tingkat mortalitas yang tidak dapat diabaikan dan belum adanya terapi definitif serta vaksin yang masih terus dalam tahap pengembangan sampai saat ini. Virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia, corona diketahui menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Virus corona paling terbaru ditemukan adalah virus corona atau COVID-19. Virus ini termasuk penyakit menular dan baru ditemukan di Wuhan pada Desember 2019 yang kemudian menjadi wabah atau pandemik pada saat ini. Dan ada pun beberapa uji hipotesis menurut penelitian kelompok kami, di mana data-data tersebut kita peroleh setelah melakukan survei ke beberapa artikel-artikel tentang COVID-19 terutama di negara Cina sebagai judul kelompok kami. Berdasarkan uji hipotesis, dalam kasus COVID-19 pada negara Cina per tanggal 1 Februari sampai 2 Maret 2020, total ada 68.360 kasus virus corona atau COVID-19 yang positif pada negara Cina. Kita ambil dari metode distribusi probabilitas variabel acak diskrit, maka akan ditemukan pada frekuensi yang 68.360, yaitu tadi dari total per Februari sampai Maret, probabilitasnya adalah 1 dan X plus PX-nya menjadi 10,69. Dari tabel yang sama, kita juga dapat mengetahui ekspektasi rata-rata pasien yang positif terkena virus corona atau COVID-19 di negara Cina per hari, yaitu ada 2.205 orang. Jumlah ini sangat banyak, mengingat karena negara Cina merupakan negara pertama yang terjangkit kasus COVID-19 di dunia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila salah-salah kata dan kekurangan materi kami. Semoga materi kami bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.